Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa alhamdulillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para asatidzah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat luang waktu, dan nikmat kehidupan tentunya ya. Jelas. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda besar kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga akhir kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari ini cukup sangat cerah ya. Baru jam 8 sudah menyengat mataharinya. Ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu harusnya kami ngisi hari Senin, diundur hari Selasa, dan sampailah di hari Rabu, berarti kita masih bisa bertemu. Dan di hari Ahad kita mendengar berita duka dari salah satu santriwati kita dan teman antum semua, yaitu dari Saudara Ainun. Sudah belum pulang ya, masih di sana ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat dan kita doakan mudah-mudahan uminya dari saudara kita Ainun diberikan kelapangan di kuburan, diampunkan dosa-dosanya, dan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwasanya hidup itu singkat dan kita semua akan menyusul sebagaimana mereka-mereka yang sudah mendahului kita semuanya. Ya, karena Allah sudah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati atau akan merasakan sakaratul maut. Ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita. Kalaulah kita punya cita-cita hari ini yang tinggi, besok saya mau lulus dari pondok pesantren, mau punya ini, mau jadi ini, ya di dunia, mau punya mobil, mau punya rumah, mau punya suami yang seperti ini, mau punya harta yang seperti ini, maka ada satu hal yang bisa melembutkan hati kita, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, apa? Aksiru dzikra hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa memutus segala kelezatan. Artinya apa? Jika kita punya angan-angan yang tinggi, besok antum punya angan-angan kan, punya rumah yang mewah, punya mobil, punya harta dan lain sebagainya, antum lulus akan menjadi apa, maka sebelum itu terjadi, antum harus mengingat yang namanya pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu al-maut. Ya, itu bisa mengingat dan bisa mengingatkan kita ternyata ada satu hal yang bisa memutus kelezatan itu di dunia, yaitu apa? Al-maut. Nah, kalau kita sudah paham ada sesuatu yang bisa memutus kenikmatan, yaitu al-maut, artinya apa? Kita punya visi yang bukan hanya di dunia, tapi visi kita di mana? Di akhirat. Maka imbangilah waktu di dunia ini, bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar cita-citanya dunia, tapi apa? Cita-citanya akhirat. Nah, jadi bisa diimbangi. Kalau kita hitung-hitung waktu kita 24 jam ya, maka waktu 24 jam itu dibagi dengan waktu tidur, dibagi dengan waktu bekerja, dibagi dengan waktu makan, waktu nyuci, waktu mandi, ibadahnya berapa persen? Sampai 50%, tidak sampai. Berapa persen? 20% sampai, hampir tidak sampai. Karena antum sholat paling hanya berapa menit? 5 menit sampai 10 menit. Kemudian kalau antum di pondok mungkin banyak waktu untuk beribadah. Tapi kalau sudah keluar berapa menit? Artinya apa? Membagi waktu untuk bukan hanya duniawi tapi akhirat itu adalah suatu hal yang sulit dan itu harus kita bagi. Kalau nggak kita bagi, tiba-tiba kita mati bagaimana? Lagi asik-asik ngejar dunia, lagi asik-asik bermaksiat, tiba-tiba mati. Kan nggak seru. Betul ya? Tapi kalau antum lagi sholat meninggal, Masya Allah, itu kan impian kita semua. Lagi bersujud meninggal, itu impian kita semua. Nah, ini menjadi satu pengingat bahwasanya waktu itu sangat penting. Ayo kita berburu dengan waktu.
Kita berburu dengan waktu. Mungkin hari ini antum belum bisa merasakan bahwasanya waktu itu sangat-sangat penting sekali ya. Tapi besok ketika antum sudah berkeluarga, sudah menjadi ibu rumah tangga, pagi harus nyiapin makan anak, harus nyimak, harus ngajar, habis itu sudah capek tenaganya istirahat, belum nyuci. Waktu itu sangat sempit sekali. Kalaulah waktu seandainya sehari itu 48 jam, mungkin seorang Ramadan itu sudah bisa membagi-bagi waktu ya untuk ngedit ini, untuk kerja ini, untuk ini. Termasuk kita juga bisa membagi-bagi. Tapi kan waktu hanya 24 jam. 24 jam ini sangat singkat sekali kalau kita potong-potong dengan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Nah, makanya ayo kita manfaatkan waktu kita dengan sedemikian rupa. Kemudian, di pondok pesantren ini sistemnya sama. Pagi, siang, sore, antum pagi setoran, siang menghafal, sore setoran lagi. Ya, yang diajar juga sama, yang mengajar juga sama, kurikulumnya sama, nasihat setiap pagi sama, pesantrennya juga sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena ada yang bertanggung jawab, ada juga yang tidak bertanggung jawab. Ini yang menjadikan perbedaan hasil. Yang satu ya bodoh amat lah, saya di pondok ini cuma orang tua yang maksa. Tetapi yang satu saya harus bertanggung jawab. Saya mau jadi apa lulus ini? Orang tua saya sudah mati-matian yang menyekolahkan, mencari nafkah dan lain sebagainya. Saya harus bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab itu urusannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Akan ditanyai waktumu buat apa? Maka antum harus bertanggung, menanggung semua pertanyaan dan menjawab semua pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertanggung dan jawab itu bukan hal yang sepele. Maka apa? Yang membedakan hasil di akhir itu bukan hanya persoalan kurikulum sama, bukan persoalan siapa yang mengajar, bukan hanya persoalan siapa yang menyimak, bukan persoalan siapa yang mengatur antum setiap hari, tapi persoalan apa? Antum bertanggung jawab atau tidak terhadap diri antum sendiri. Mungkin setiap orang diajar, tapi setiap orang punya IQ yang berbeda. Tetapi setiap orang punya usaha yang sama. Ini yang membedakan. Orang yang pintar, kalau tidak punya usaha sama saja, dia tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Tapi kalau orang yang mungkin secara IQ dia rendah, tapi dia berusaha, maka dia akan mendapatkan hasil yang berbeda. Maka mari bertanggung jawab terhadap diri antum sendiri, terhadap urusan dunia dan akhirat kita. Sehingga apa? Besok ketika antum menanggung beban-beban antum di akhirat, dan antum ditanya oleh Allah, antum bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita sadar tentang waktu, tentang kematian, tentang tanggung jawab yang harus kita pikul, ya. Karena sekali lagi yang ditanya itu bukan teman antum. Antum akan ditanya oleh diri antum sendiri, gitu ya. Nah, hari ini aja antum sudah tidak bertanggung jawab deh. Sudah tidak bertanggung jawab mendengarkan telinga, mata dengan baik. Nah, ini harus ditanya juga besok di akhirat. Siap-siap ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Aku qouli hadza, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.